Halo, selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian dari rumah? Saya harap kalian tetap belajar dari rumah, tidak kemana-mana. Daring dan luring tetap kalian lakukan. Namun Pak Felis juga berharap kalian tetap membantu pekerjaan di rumah yang bisa kamu kerjakan. Misalnya, ketika bangun tidur, merapikan tempat tidurnya, menyapu tempat tidurnya, lalu merapikan tempat belajarnya, membersihkan tempat belajarnya. Apa yang bisa kamu kerjakan di dapur, silakan kamu kerja, itu lebih baik. Misalnya mencuci piring, menyapu lantai, membersihkan apapun yang kamu jumpai merasa tidak cocok, silakan kamu bersihkan. Pertemuan hari ini kita berbicara tentang sudut di tema 8 subtema 1 pembelajaran 1. Semoga nanti kalian semakin jelas pemahaman tentang sudut. Yang pertama, pengertian sudut. Sudut adalah bangun yang dibentuk oleh dua sinar garis yang bersekutu pada pangkalnya. Dua sinar garis itu disebut kaki sudut dan pangkal kedua sinar garis disebut titik sudut. Bagian-bagian sudut. Yang pertama, garis BA dan garis BC itu adalah merupakan kaki sudut dan di dalamnya merupakan daerah sudut. Inilah yang akan kita cari berapa besarnya dan menentukan sudut yang bertemu pada titik sudut B. Macam-macam sudut. Nomor 1 dan 2 serta 3 itu menjadi materi pokok bagi anak-anak. Yang pertama, sudut lancip. Besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Yang kedua, sudut siku-siku. Besar sudutnya sama dengan 90 derajat. Lalu yang ketiga, sudut tumpul. Besar sudutnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Ini gambarnya. Untuk nomor 4 dan 5 itu menjadi tambahan pengetahuan kalian. Di antaranya sudut lurus dan sudut refleks. Silakan nanti kamu perdalam sendiri. Lalu lanjut ke slide berikutnya. Sudut lancip. Nah, ini dia dinamakan sudut lancip. Adik sudah tahu tentang bagian-bagian dari sudut. Ini yang kedua garis yang membuka ini membentuk kaki, namanya kaki sudut yang besarnya 50 derajat. Ingat, sudut lancip adalah sudut yang kurang dari 90 derajat. Sudut siku-siku. Sudut siku-siku ditandai dengan garis vertikal dan garis horizontal yang membentuk sudut 90 derajat. Sudut tumpul. Nah, permukaannya aja sudah tumpul. Sudut tumpul tadi berapa besarnya? Yaitu 91 derajat sampai dengan 179 derajat. Itulah besaran sudut tumpul.
Slide berikutnya. Nah, untuk menentukan besarnya sudut, kita butuh busur derajat. Kita pahami dulu tentang bagian-bagian busur derajat. Yang pertama, garis yang di bawah ini. Ini namanya garis horizontal. Garis horizontal. Lalu garis yang tegak lurus ini, garis vertikal. Lalu pertemuan antara garis horizontal dan garis vertikal dinamakan pusat busur. Ini busur mau dibalik, dibolak ya tetap seperti ini. Maka di sini ada deretan dua angka, yang di sini di luar 0 sampai 180. Yang di sebelah kanan 0, 10 sampai 280. Ini dibalik juga sama saja. Yang penting nanti kalian bisa menggunakan. Lanjut. Ayo mencoba menggambar. Gambar yang pertama, misalnya mau membuat sudut sebesar 50 derajat. Sudut ABC, BAC. Pertama kita tentukan garis AB dulu. Nah ini, garis A berawal dari pusat sudut. Sana berimpit pada garis 0. Lalu tentukan besarnya 50 derajat, dihitung dari 0. 0, 10, 20, 30, 40, 50. 50 di sini diberi tanda. Geser busurnya lalu tanda tersebut hubungkan ke angka 0. Maka akan membentuk sudut 50 derajat. Yang kedua, misalnya mau membuat sudut tumpul 135 derajat. Ya, pertama kita tentukan garis AB. A berada di pusat busur. Lalu tentukan 135. Jangan lupa kita menghitung dari angka 0. 0-nya dari garis yang pertama tadi, garis yang dibuat. Di sini 0, 1, 2, 20, 40, 50 dan seterusnya sampai 135. Diberi tanda di sini, geser busurnya lalu hubungkan dengan pusat busur. Titik A akan menjadi seperti ini. Lanjut, pendalaman materi. Ayo dengan menggunakan busur, penggaris dan alat tulis lain, silakan menggambar sudut lancip sebesar 60 derajat. Lalu yang kedua, sudut siku-siku. Berapa tadi besarnya? 90 derajat. Sudut tumpul 110 derajat. Nah, silakan menggambar dengan betul untuk ketiga sudut tersebut. Lanjut, sebagai penutup, hari ini anak-anak sudah belajar mengenal sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul. Sekarang, coba sebutkan benda-benda yang ada di sekitarmu yang memiliki sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul. Nah, semoga dengan pembelajaran ini kalian menjadi paham tentang sudut, mengukur, dan menentukan besarnya sudut. Terima kasih, kalian tetap di rumah dan tetap sehat.